menjelaskan tentang penyakit TBC ataupun tuberkulosis. Perkenalkan, nama saya Munarna Kasih. Saya Kristen Fitri Seribu. Saya Medi Sari Pasudi. Saya Marta Perliariaan. Dan saya Jenny Tiarang. Selamat menyaksikan. Kenapa itu Marta batuk-batuk terus? Tanya deh. Hai Marta. Halo Luna. Dari tadi kulihat kau batuk-batuk terus. Kenapa kok? Iya, aku tahu kenapa. Dari kapan itu batuk-batuk kok? Sudah dari 3 minggu yang lalu. Oh, lama Medi. Iya, baru tahu batuk atau juga disertai dahak. Saya juga kemarin sempat demam, nyeri dada, lemas, sama dada nafsu makanku. Sama saya juga tahu sering berkeringat di malam hari. Aku tahu kenapa. Seperti yang kupelajari tuh sama yang kulihat di artikel, itu yang kau alami kembar dengan tanda dan gejalanya TBC. Tapi kulihat dulu di Google deh, dan Iya. pastinya. Ih, ternyata betul Marta, yang kau alami itu tuh kembar dengan tanda dan gejalanya TBC. Apa itu TBC Luna? TBC itu tuh penyakit infeksi paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kau harus segera ke dokter untuk perawatan lebih lanjutnya, nah. Iya Luna. Oke, terima kasih Luna. Sama-sama, Marta. Teman-teman yang ingin tahu tentang penyakit TBC lebih lanjut, Yuk simak video kami sampai habis ya. selamat menyaksikan. Nah, adapun pengertian dari TBC ataupun tuberkulosis ialah penyakit akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang bersifat sistemik sehingga dapat mengenai hampir semua organ tubuh dengan lokasi terbanyak di paru yang biasanya merupakan lokasi infeksi primer. Nah, adapun beberapa dampak negatif dari penyakit TBC yaitu yang pertama, kerusakan pada paru-paru. Nah, TBC dapat menyebabkan kerusakan permanen pada paru-paru sehingga dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk bernapas dan berfungsi dengan baik. Berikut tanda-tanda dan gejala TBC yaitu demam tidak terlalu tinggi dan langsung lama, berkeringat di malam hari, kadang-kadang serangan demam seperti influenza dan bersifat hilang timbul, sesak dan nyeri dada saat menarik nafas, penurunan nafsu makan dan berat badan, batuk-batuk yang disertai darah dan dahak, perasaan tidak enak atau melese, dan lemah. Adapun penularan TBC, yang pertama, batuk atau bersin, pasien menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk percikan dahak. Sekali batuk dapat menyebabkan 3.000 percikan dahak. Yang kedua, umumnya penularan terjadi dalam ruangan, di mana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Yang ketiga, percikan dapat bertahan selama beberapa jam dalam keadaan yang gelap dan lembab. Yang keempat, faktor yang memungkinkan seseorang terpapar kuman TBC ditentukan oleh konsentrasi percikan dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut. Adapun komplikasi pada tuberkulosis, yang pertama adalah kerusakan paru-paru permanen. Ini dapat terjadi bila tuberkulosis segera tidak ditangani atau pengobatannya tidak dijalani dengan baik. Kemudian yang kedua adalah penyebaran tuberkulosis ke organ lain. Tuberkulosis bila tidak ditangani dapat menyebar ke organ lain dan dapat menyebabkan komplikasi seperti nyeri, patah tulang belakang, kerusakan sendi, gangguan kelenjar getah bening, meningitis, gangguan pada hati atau ginjal, serta penyakit jantung. Yang berikutnya dampak psikologis, TBC dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi karena adanya stimulus sosial yang terkait dengan penyakit ini. TBC juga dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati dengan baik, terutama pada pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Nah, adapun beberapa cara mencegah penyakit TBC ataupun tuberkulosis yaitu yang pertama, pahami medika batuk efektif, yang kedua, menggunakan masker ketika kontak dengan orang lain, yang ketiga, ventilasi yang cukup, yang keempat, pencahayaan secara langsung, yang kelima, membuang dahak yang susah ditempati orang lain ataupun yang susah didekati oleh orang lain.
Anda sedang batuk atau bersin? Tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Saat Anda batuk atau bersin, selalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan alkohol hand rub. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita.